hadirkan Yesus dalam hidup kita. Apapun masalah tadi, badai tadi, ada masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan keluarga, masalah tekanan pekerjaan, dan tekanan-tekanan yang lain. Kalau engkau hadirkan Yesus, bangkitkan Yesus dalam hidupmu, maka Dia akan menjadi solusi. Dia akan menyelesaikan masalahmu itu. Amin. Nah, kita melihat saudara kasih Tuhan, kita belajar bahwa Yesus hadir di tengah badai. Yesus hadir di tengah badai. Atau Yesus hadir di tengah masalahmu. Yesus hadir di tengah penyakitmu. Amin, Bu? Amin. Amin. Yesus hadir di tengah masalah hubungan keluarga. Mungkin selama ini tidak baik-baik. Tidak baik-baik, hubungan keluarga bermasalah. Tapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita hadirkan Yesus, maka Dia akan menyelesaikan masalah hubungan keluarga itu. Ada amin? Amin. Nah, kita belajar, ada yang pertama adalah Yesus ada di perahu kita. Amin. Tadi yang dijalani, di mana murid-murid itu, di mana Yesus itu, mereka ada di perahu. Ya, perahu itu di mana? Di darat, di langit, di udara, di mana? Laut. Dia ada di laut. Mungkin ada di udara. Mungkin ada di darat. Untuk apa? Iya kan? Ya. Perahu itu ada di laut. Ya. Nah, saudara Tuhan, perhatikan. Ya, badai itu, ombak itu ada di laut. Saudara Tuhan, dan perhatikan. Kita perhatikan bahwa di perahu itu ada Yesus. Ada Yesus. Perahu kita. Hidup kita. Perahu itu apa lagi? Rumah tangga kita. Perahu itu hidup kita. Tempat kita. Keadaan kita. Itulah perahu kita. Hari-hari kita. Itulah perahu kita. Ya kan? Hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun kita. Itulah perahu kita. Kita jalani perahu kita ada di dalam perahu. Seperti di tahun 2026, tahun 2026 merupakan satu perahu, merupakan perahu bagi kita. Perahu 2026, benar. Kita ada di tahun 2026. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada pergumulan kita yang tertunda di tahun 2025, tetapi kita ada di tahun 2026, bertambah lagi pergumulan kita. Saudara sekalian Tuhan, ini hari ini kita belajar bahwa jangan takut. Asalkan saudara mau fokus, asalkan saudara ada di dalam Yesus. Ya, saudara sekalian Tuhan. Pertama ini adalah Yesus ada di perahu kita. Itu di dalam Markus tadi, pasal 4 ayat 38. Ya, kita baca ya, 38 dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara Tuhan, Yesus berada di mana? Di buritan. Yesus tidur di buritan. Saudara Tuhan. Nah, murid-murid ini disalahpahami. Nah, dan ini dengan guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Begitu badai luar biasa, Yesus sudah tenang tidur di bawah kita. Dia nggak terganggu. Amin. Murid-muridnya terganggu. Aduh, ini sudah mau mati ini. Kapan ini tenggelam? Yesus tenang saja. Di situ kita tahu bahwa Yesus yang punya langit dan bumi, segala lautan isinya adalah Dia raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa. Coba
Di tengah badai saja dia tenang tidur. Tapi puji Tuhan, murid-muridnya ini membangunkan dia. Apa katanya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara sekalian, kita melihat di ayat 39, di ayat 40 adalah di 39, ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Maukah masa lalu teduh? Mau? Setiap kita seperti apa yang saya sampaikan, tidak ada yang luput dari banjir, tidak ada yang luput dari masalah. Semua kita punya masalah. Tapi kita percaya kalau Yesus ada di tengah masalah kita. Kita menghadirkan Yesus, kita berseru, Yesus tolong aku. Amin. Kita berseru, Yesus tolong aku. Maka masalah itu menjadi selesai. Jadi Yesus tidak meninggalkan kita walaupun kita merasa diam, dia tetap ada di perahu kita. Dia tetap ada di perahu. Dia ada di dalam hidupmu, Yesus ada. Di dalam rumah tanggamu, Yesus ada. Dalam keadaanmu, Yesus ada. Persoalannya, adakah kita berseru kepada Yesus? Tolong aku, Yesus. Pulihkan aku, Tuhan Yesus. Selesaikan masalah, Tuhan Yesus. Atau kita berkata, kita menyatakan masalah, Tuhan Yesus, inilah hidup. Inilah penyakitku, Yesus. Ya kan, Bu? Adakah kita berkata seperti itu? Tuhan Yesus, inilah masalah aku. Ya? Adakah kita berkata, inilah penyakitku, inilah pergumulanku, Tuhan Yesus. Ya kan, Tommy? Ya. Adakah kita itu seperti itu? Persoalannya kita tidak mau berseru sama Yesus. Padahal Yesus sanggup untuk menyelesaikan persoalan masalah. Dia ada di tengah-tengah. Dia ada di perahu kita. Dia ada di rumah tangga kita. Dia ada dalam hidup kita. Amin. Percaya bahwa Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Amin. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah iman lebih penting dari ketakutan. Iman lebih penting dari ketakutan. Karena iman lawan katanya adalah takut. Iman lawan katanya iman itu apa itu iman? Iman? Apa iman? Percaya. Percaya. Nah, ini percaya. Ya. Ya, kalau firmannya di mana? Kasih. Ibrani pasal 11 ayat 1. Apa dikatakan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita bisa merasakan. Walaupun tidak ada buktinya, tetapi kita beriman. Walaupun kamu tidak punya dasar, tapi kalau kamu beriman kepada Tuhan, kamu imankan, dan itu pasti akan terjadi. Itu iman. Makanya iman lebih penting daripada ketakutan. Ya. Memang kadang-kadang kita takut, kita khawatir dengan keadaan kita. Tapi kita bersyukur ada tempat pengaduan kita. Siapa tempat pengaduanmu? Adalah Yesus. Amin. Amin. Tempat pengaduan Yesus. Kita banyak punya Yesus, kita banyak punya Bapa di sorga. Ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami kekhawatiran ketakutan, maka kita mengadu sama Tuhan. Coba Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 dan 6. Coba. Kita berdoa sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kekhawatiran itu ada. Amin. Ya, jangan biarkan kekhawatiranmu itu. Coba baca. Firman Tuhan. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya. Tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya. Pada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan
syukur. Iya, di mana? Di mana kita nyatakan kekuatan kita? Dalam doa dan dalam syukur. Di dalam doa dan bersama syukur. Kita nyatakan di situ. Kita curhat di dalam doa dan bersama syukur. Amin. Amin. Iya, curhat sama Tuhan. Masalah masalah umur saya dosa. Jadi kita harus punya iman. Iman lebih penting daripada benar. Ya, jadi Yesus tanya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Badai seringkali itu memperbesar ketakutan. Badai masalah, ya, membesarkan ketakutan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa perintahkan hati. Yesus adalah kekuatan. Iman penting daripada ketakutan. Jadi Tuhan tidak selalu menenangkan badai di luar, tapi Dia bisa menenangkan badai dalam hati. Jadi makanya ibadah itu juga adalah bagian daripada iman. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita beribadah? Ya, supaya kita supaya kita boleh, supaya kita bertumbuh lagi. Dan juga kita ibadah itu adalah tanda bukti kita sedang menghormati Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah, menghormati Tuhan. Tentu kan yang kita hormati itu berarti orang yang kita percaya. Kenapa kita harus menghormati Tuhan? Karena Dia adalah pengharapan kita. Kepada Dia kita percaya, kepada Dia kita berterima. Itulah ibadah. Makanya kita harus waktu kita beribadah, mulai dari ibadah pribadi saat teduh kita, juga seperti ini berkumpul memuji memuliakan. Ini bagian daripada iman kita. Amin. Amin. Iya, ya. Percaya bahwa Yesus ada di perahu kita. Amin. Amin. Percaya bahwa iman kita kepada Yesus lebih penting daripada ketakutan. Amin. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, kuasa Yesus lebih besar dari badai. Yesus menghardik angin dan ombak itu, menghardik badai, ya, menghardik dan semuanya akan terjadi. Jadi kan sama dengan masalah. Kalau masalah kita sudah selesai, enak atau enggak? Nah, seperti sudah mendapat sesuatu yang luar biasa. Ada masalah itu. Ya, masalah itu sedikit, tetapi ketika sudah selesai, maka tenang. Seperti kita sudah mendapat hadiah yang luar biasa. Oleh sebab itu, percaya kepada Yesus. Ada Yesus yang sanggup menghardik ombak badai ini, yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Sekali lagi, persoalannya, apakah kita mau berseru kepada Yesus? Apakah kita mau memanggil Yesus? Apakah kita mau melibatkan Yesus? Ini persoalannya. Tapi kalau enggak, ya begitu-begitu. Enggak ada perkembangan. Hanya begitu-begitu saja. Harus bangkit, amin. Amin. Harus bangkit, amin. Amin. Iya, harus bangkit. Saya itu semua kita harus bangkit. Harus bangkit iman. Harus bangkit kawan. Ya. Nah, saudara Tuhan, apa artinya? Masalahmu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Persoalanmu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Yohanes. Bisa kita dapat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Coba 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Siapa berdapat? Amin.
Ada. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Percaya, amin. Amin. Roh apa? Tuhan. Roh Tuhan. Roh Kudus. Percaya. Dia lebih besar. Masalah apapun, persoalan apapun, dia lebih besar. Roh Allah lebih besar. Jadi masalah itu kecil. Tapi kecil kalau nggak diselesaikan, ya dia nggak meninggalkan. Kecil kalau nggak bertindak, kalau nggak beriman, ya begitu, nggak bisa selesai. Ya? Nah, dia sanggup menenangkan, mengendalikan, bahkan menghentikan badai. Ya, itu yang terjadi. Bahwa kuasa Yesus lebih besar dari badai, lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari penyakitmu, lebih besar dari pergumulanmu. Masing-masing punya pergumulan, punya cita-cita, punya rencana atau apapun. Tetapi kalau engkau serahkan sama Tuhan, maka Tuhan turun campur. Amin. Amin. Allah turun bekerja mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan kan 1 minggu yang lalu itu. Ya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayat firman Tuhan kemarin. Ya. Nah, lihat sana. Nah, itu. Saya kan enggak lupa. Di mana? Roma pasal 8 ayat 28. Apa katanya? Roma pasal 8 ayat 28. Coba baca. Apa dikatakan? Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Melakukan kebaikan bagi mereka yang masih Dia. Iya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa di sini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa yang didatangkan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia? Keselamatan. Di situ dikatakan Allah mendatangkan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan bukan kejahatan, bukan hal yang buruk. Jadi kalau kita diproses seperti ini, berarti Tuhan sedang turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, supaya hidupmu menjadi baik. Ada amin? Amin. Mau baik? Mau. Mau melanjutkan yang jahat? Ya. Iya. Kalian mau. Jadi ternyata tidak ada yang mau melanjutkan yang jahat. Tidak ada yang mau melanjutkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mau melanjutkan hal yang baik. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Salam. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Nah, yang terakhir. Kita lanjut. Ya. Gak bosan kan? Ya. Ini spesial hari ini bisa kita sampai jam 5 ya. Gak apa ya? Gak apa ya? Jam 5 ya? Hari ini aja. Hari ini aja. Hari ini aja. Oke, kita lanjut ya? Oke. Nah, ini udah mulai lari. Yang keempat, ya, yang terakhir ini, perhatikan. Pak, badai membuka mata kita akan siapa Yesus sebenarnya. Ya, jadi badai membuka mata kita. Artinya, badai membuka mata kita akan siapa Yesus sebenarnya. Badai, gelombang, masalah membuka hati kita. Sama dengan itu, sama dengan
mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Karena ketika engkau berseru kepadanya, beriman kepadanya, maka kau berhak. Yesus itu adalah benar. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau nggak berseru, kalau nggak nyatakan tadi persoalan di seperti Filipi pasal pada tadi, nyatakan bahwa dalam doamu ini kekhawatiran dalam doa dan syukur, ya nggak bisa. Nggak bisa. Makinnya itu nomor satu. Jadi oleh sebab itu, jangan takut. Kalau ada badai, ada masalah, itu tanda bukti bahwa engkau semakin melihat ada mujizat dalam hidup. Amin. Ya. Nah, saudara kesalahan Tuhan, badai bisa mengungkapkan bahwa kita tidak cukup mengenal Tuhan. Tapi di sisi lain, badai bisa memperdalam pengenalan kita akan kuasa dan kasih. Jadi ingat kesimpulannya, kita belajar bahwa Yesus hadir di tengah badai. Ya, bahwa Yesus ada di dalam kehidupan. Yesus hadir di tengah badai. Yang pertama tadi bahwa Yesus ada di perahu hidup. Amin. Yesus ada di perahu hidup. Yang kedua adalah Dia sanggup meredakan badai. Yang ketiga adalah iman sudah terpenuhi oleh proses. Yang keempat adalah dan badai ini akan berlalu dengan damai